Kapal Marinera membelah ombak es, siluet kesepian di tengah amukan Atlantik Utara. Bayangan helikopter militer Amerika yang mengancam turun dengan cepat, mengganggu jalur kapal. Pasukan khusus AS turun bagaikan malaikat pembalas, dengan cepat menuruni dek Marinera. Para kru Rusia berdiri membeku. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan kengerian yang mulai menyelimuti. Komunikasi di atas Marinera terhenti, terputus oleh pasukan yang menyerang. Suara bising baling-baling helikopter dan deburan ombak menggarisbawahi kenyataan pahit dari pengambil alihan. Di dalam Kremlin, kemarahan Putin yang terkendali membara saat para penasihat berkumpul. Beratnya keputusan yang akan datang terasa berat di udara. Menteri melaporkan penyergapan Marinera. Kata-katanya tajam, membelah suasana tegang. Zuravyov menuntut tanggapan tegas. Suaranya menggemakan seruan untuk bertindak, untuk membalas. Putin memperingatkan tentang tindakan AS, memerintahkan persiapan untuk pembalasan. Ancaman yang menggantung terasa di ruangan. Di dalam pusat komando militer Rusia, para perwira berkumpul di peta. Wajah mereka diterangi oleh cahaya data strategis. Debat sengit meletus. Suara meninggi saat mereka mempertimbangkan risiko berbahaya dari peningkatan konflik dengan pasukan AS. Seorang laksamana mengusulkan taktik berani, merebut kapal AS sebagai tanggapan yang terukur dan proporsional. Ruangan itu berderak dengan ketegangan, udara terasa berat dengan beban bahaya, geopolitik dan keputusan yang akan datang. Sirine meraung-raung di pusat komando bawah tanah Kremlin saat Vladimir Putin mengamati peluncuran rudal yang akan segera terjadi di layar besar. Seorang jenderal melaporkan serangan NATO. Suaranya tegang di tengah latar belakang malapetaka yang akan datang. Putin, wajahnya seperti topeng batu, mengeluarkan perintah yang mengerikan untuk serangan balasan. Ketegangan mencekik ruangan. Nasib dunia bergantung pada keputusan mengerikan Putin. Kilatan cahaya menyilaukan membakar langit di atas Washington DC, sebuah pertanda bisu dari kehancuran yang tak terbayangkan. Hanya dalam beberapa detik, Gedung Putih dan Pentagon yang ikonik lenyap dalam ledakan energi yang dahsyat. Bola api raksasa mekar, dengan cepat melahap kota dalam neraka yang tak terhindarkan. Pusat kekuasaan dunia dihapuskan. Kekuatannya dan sejarahnya berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Kecepatan perang nuklir yang mengerikan dan kehancuran totalnya ditampilkan sepenuhnya. Gambaran jelas tentang pemusnahan global. Tahun 5. Di tengah reruntuhan Eropa yang terbakar, seorang penyintas yang terkontaminasi berkeliaran, sosok penyendiri di dunia pasca apokaliptik. Asap hitam menutupi langit, selubung suram di atas lanskap yang sunyi, sebuah bukti kehancuran nuklir. Reruntuhan membentang tanpa akhir, sisa-sisa kerangka bangunan yang dulunya megah di bawah senja abadi. Radiasi diam-diam melekat, pelukan mematikan, menandai penyintas dengan malapetaka, tak kasat mata dan tak terhindarkan. Keputusasaan menggantung berat. Udara tebal dengan hantu peradaban, gema menghantui dari apa yang hilang. Gedung pencakar langit yang hancur mencakar langit kelabu, monumen dari era yang terlupakan. Saat angin berbisik melalui jendela kosong, jalanan retak. Dulunya nadi kehidupan, kini mengayun gulma dan debu di dunia yang mengerikan dan tak bersuara. Di tengah kehancuran, kawanan rusa berkeliaran melalui sisa-sisa kerangka kota yang dulunya ramai. Alam merebut kembali apa yang ditinggalkan manusia, melukiskan sebuah gambaran yang menyentuh hati tentang kehancuran dan kelahiran kembali. Di tengah reruntuhan, komunitas yang tangguh membina kehidupan, kerja keras mereka bergema di ladang di bawah tatapan matahari yang penuh harapan. Tawa menari di udara saat anak-anak bermain, kegembiraan polos mereka terjalin dengan upaya gigih orang dewasa. Seorang ilmuwan tua berbagi rahasia sistem energi sederhana, memicu rasa ingin tahu pada pikiran muda. Harapan berkembang bersama tanaman, dipupuk oleh kerja keras masyarakat yang tak tergoyahkan. Di tempat perlindungan ketahanan ini, kehidupan menemukan jalannya, melukis potret persatuan dan tekad. Di perpustakaan yang hancur, cahaya lilin berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang pada wajah mereka yang selamat dari perang. Aroma buku-buku tua memenuhi udara saat orang-orang berkumpul, asyik dengan buku-buku yang diselamatkan dari kehancuran. Wajah-wajah diterangi cahaya lilin, mereka menyelami ilmu pengetahuan dan pertanian berkelanjutan, mencari awal yang baru.
Seorang mantan tentara menceritakan kembali pengalamannya di masa perang. Suaranya syarat dengan beban kenangan. Dia berbicara tentang perdamaian. Kata-katanya bergema dengan kerinduan bersama akan dunia yang bebas dari konflik. Di sekitar meja, kepala mengangguk setuju. Tekad yang tenang untuk membangun masa depan berdasarkan persatuan dan pengetahuan bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar nggak ketinggalan video seru berikutnya di RD Vlog.